Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes. Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Pak Guru Adin. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan bersikap jujur. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ya, anak soleh dan soleha, semuanya posisi berdoa. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbir shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan bersikap jujur. Sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ya, Pak Guru akan cerita sedikit tentang sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita kemarin yaitu tentang sikap jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur. Dalam setiap hari, perkataan dan perbuatan beliau adalah disenangi oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia adalah memiliki sikap yang jujur. Dengan kejujuran beliau, dia mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Siapa yang masih ingat minggu kemarin apa itu Al-Amin? Al-Amin itu adalah jujur atau sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap jujur. Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang jujur. Beliau juga pernah menjadi pemimpin yang paling jujur. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi seorang pemimpin yang paling jujur. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua menjadi anak soleh dan soleha dan anak yang jujur. Jujur itu terutama kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus jujur kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus jujur kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua kitalah yang melahirkan kita ke dunia. Maka apapun orang tua menyuruh kita mengambil sebuah barang atau menyuruh kita, maka kita tidak boleh membantah perkataan. Maka kita harus melaksanakan atau mendengar. Maka
itu sudah dikatakan anak soleh dan soleha karena mendengar perkataan orang tua, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terutama, dan jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kedua orang tua, bahkan kita harus jujur kepada guru dan semua teman-teman kita. Kenapa kita harus jujur? Sifat itu adalah sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita akan masuk di materi kita, yaitu keutamaan bersikap jujur. Orang jujur disayangi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh orang tua dan guru. Mau disayangi oleh orang tua dan guru? Ya, pasti kita mau semua. Terutama disayangi oleh orang tua dan guru itu lebih utama. Karena kenapa? Orang tua di rumah yang telah menafkahi kita atau memberikan makanan kita atau melengkapi kebutuhan kita, terutama selalu memberikan kita makan, minum, dan lain sebagainya. Dan kenapa kita harus jujur kepada guru? Karena guru adalah memberikan kita ilmu pengetahuan yang telah mengajarkan kita belajar mengaji, membaca, dan menulis. Di situ perlu kita jujur kepada guru. Dan kenapa kita harus jujur kepada teman-teman juga? Itu harus perlu kita tahu. Jujur kepada teman juga itu adalah supaya kita memiliki banyak teman. Siapa yang berbohong pasti teman tidak suka. Lebih-lebih Allah tidak suka. Kita hati-hati. Harus kita jujur juga kepada teman. Jujur itu membawa kita ke dalam kebaikan. Jujur akan membawa kita kebaikan. Dimanapun kita berada, pasti kita akan disenangi banyak orang dengan sikap jujur. Tidak boleh berbohong, anak soleh dan soleha. Selanjutnya, ya, anak soleh dan soleha, coba kita perhatikan yang ada di kolom berikut. Di sini ada 3 nomor. Pak Guru akan memberikan soal sesuai dengan kejujuran. Ya, kalau kita kerja soal harus jujur ya nah. Setiap seperti kebiasaan kita di rumah. Berilah tanda centang di kolom berikut. Yang pertama, Pak Guru kasih contoh ya. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Apakah anak soleh dan soleha selalu bersikap jujur di rumah atau tidak? Maka kalau tidak, centang tidak. Kalau ya, harus centang ya. Yang kedua, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Bagi siapa yang jujur, maka centang jujur, atau siapa yang tidak jujur, maka akan centang tidak jujur. Ya.
dan selanjutnya seperti itu. Pak Guru minta kepada anak soleh dan soleha untuk catat dan mengerjakan soal 3 nomor. Ya, harus semangat ya anak soleh dan soleha. Pak Guru tunggu ya. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya anak soleh dan soleha. Pak Guru akhiri dengan pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan billahi fisabilillah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.